Dan saudara, untuk membahas soal asa Ramadan warga Gaza di tengah kehancuran dan KTT Board of Peace yang digelar di Amerika Serikat saat ini, sudah ada Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam. Pak Mustafa, seperti apa Anda melihat dampak konflik antara Israel dan juga Hamas terhadap kehidupan sosial dan keagamaan warga Gaza, terutama saat Ramadan ini? Tentu ya seperti yang baru ditayangkan Kompas TV ya. Jadi mereka tidak merasakan kegembiraan atau semacam ada perayaan yang luar biasa seperti yang terjadi di banyak negara Arab lain ya, seperti Mesir, di Arab Saudi, di Jordania, di mana ketika ada momen besar hari-hari keagamaan Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, mereka menyambut sangat meriah, semacam ada kegembiraan khusus lah, bahkan ada perayaan di sana sini. Tapi apa yang terjadi di Gaza tahun ini ketika mereka menyambut bulan Ramadan, tentu yang terjadi sebaliknya dari apa yang terjadi di negara-negara Arab lain. Mereka merasa kepedihan, mereka belum melupakan atau lepas dari kekejaman agresi Israel selama lebih dari 2 tahun ini, dan dampak itu tetap mereka rasakan seperti yang ditayangkan Kompas TV barusan, bahwa mereka untuk memenuhi kegembiraan menyambut bulan Ramadan mereka tidak bisa. Dan saya kira itu mewakili dari hampir atau 2 juta lebih warga Gaza. Jadi apa yang dirasakan salah satu warga Gaza tersebut itu juga terjadi pada semua warga Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta orang tersebut. Iya Pak Mustafa, tapi kan hari ini KTT atau konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian itu yang digaungkan untuk menciptakan perdamaian sedang digelar di Amerika Serikat. Bagaimana pandangan Anda terhadap pengaruh daripada KTT yang berlangsung saat ini untuk perdamaian Palestina? Ya, apa yang terjadi di Washington DC sekarang, yaitu pembukaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, itu adalah bagian dari rangkaian ya proses yang proposal damai dari Donald Trump yang terdiri dari 20 butir tersebut yang kemudian dilegalkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 ya, dan kemudian Presiden Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian tersebut pada Januari lalu, dan sekarang hari ini adalah pembukaan Dewan Perdamaian tersebut oleh Donald Trump. Itu adalah merupakan rangkaian panjang itu, dan ini adalah bagian dari rangkaian tersebut. Artinya pembukaan yang terjadi hari ini adalah bagian dari rangkaian tersebut. Memang diharapkan Dewan Perdamaian ini bisa menciptakan situasi lebih baik di jalur Gaza, seperti yang sering digaungkan oleh Presiden Trump sendiri atas visi dan misi Dewan Perdamaian tersebut. Walaupun di lapangan ya realitanya tidak seperti yang diharapkan. Israel masih hampir tiap hari melakukan serangan secara sporadis terhadap berbagai sasaran di jalur Gaza. Seperti kita ketahui bahwa sudah lebih dari 500 warga Gaza yang tewas akibat pelanggaran Israel atas gencatan senjata tersebut. Kemudian ya juga diharapkan segera dimulai pembangunan kembali jalur Gaza. Ya, tentu harapannya adalah dari pertemuan perdana di KTT ini ada hasilnya, terutama dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. Lantas Pak Mustafa, bagaimana cara Indonesia dalam meneguhkan posisinya di Dewan Perdamaian ini, terutama bagi perdamaian di Gaza? Ya, Indonesia kan sudah memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian itu. Tentu itu merupakan ijtihad politik pemerintah Indonesia. Indonesia tentu sudah punya kalkulasi politiknya sendiri ya,
ya, sehingga berani memutuskan bergabung ke Dewan Perdamaian. Tentu yang kita harapkan Indonesia bisa bermain di internal Dewan Perdamaian tersebut untuk seperti yang pertama, bagaimana Dewan Perdamaian tersebut adalah bisa menciptakan keadaan lebih baik, dan nanti ujungnya bagaimana Dewan Perdamaian tersebut bisa menciptakan solusi dua negara, yakni berdirinya negara Palestina. Ini adalah tantangan Indonesia atau pertaruhan Indonesia dan keputusannya bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Tentu di Indonesia tidak sendiri, karena banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim yang ikut bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut, seperti Mesir, Turki, Pakistan, Arab Saudi, kemudian negara menengah Muslim yang penting, yang sangat besar pengaruhnya seperti Qatar, Uni Emirat. Maka Indonesia harus bersama-sama mereka supaya bisa khususnya mempengaruhi Donald Trump untuk komitmen dengan 20 butir proposal damai tersebut yang ujung-ujungnya bisa menciptakan solusi dua negara. Ini pertaruhan Indonesia dan ini yang kita tunggu semua. Baik, terima kasih Pak Mustafa sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Kita harapkan, kita tunggu bagaimana hasil dari KTT Perdana Dewan Perdamaian yang saat ini masih berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman sudah berbagi pandangannya di Kompas Malam. Terima kasih.